Shalom Bapak Ibu Saudara. Di sini saya mau menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Kalau diceritain sih sebenarnya panjang ya Bu, soalnya kayaknya tiap hari tuh Tuhan tuh memberkati saya. Saya kemarin sudah baru aja diwisuda dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Bapak Ibu sendiri tahu latar belakang keluarga saya. Kalau dipikir-pikir itu kayak nggak mungkin gitu. Kayak nggak mungkin kalau anaknya Pak Marianto ini bisa dong. Kayak apa ya? Dari segi ekonomi, namanya walaupun Fakultas Kedokteran Hewan gitu, tapi kan tetap butuh biaya banyak. Kalau dari segi ekonomi keluarga saya itu kayaknya nggak mungkin bisa gitu loh, nggak mungkin bisa. Tapi waktu dari awal saya mau masuk kuliah itu, karena sebenarnya kan saya itu ikut program bidik misi. Tapi nggak tahu kenapa waktu daftar ulang di kampus itu, nama saya tuh nggak ada di daftar penerima bidik misi. Ya kalau secara manusia kan, waduh piye Tuhan, aku nek suruh bayar ya ndak bisa. Sing bisa tak andalke ya cuma ya piye Tuhan gitu kan. Tapi ternyata Tuhan buka jalan lain, ada suatu yayasan yang mau biayai kuliah saya. Tapi nggak semulus itu bapak-bapak, ibu-ibu. Di dalam waktu kuliah itu kan tetap ada praktikum, ada alat-alat yang perlu dibeli, terus kebutuhan sehari-hari, ngekos, apalagi kan saya ngerantau jauh ke Malang ya. Itu pasti ada kos juga. Itu kalau ngandalkan secara manusia itu ya nggak mungkin bisa juga gitu kan. Walaupun biaya kuliah saya ada yang menanggung, tapi sehari-hari ya aku bisa kuliah tapi nek aku nggak iso makan ya ngopo Tuhan aku gitu. Tapi Tuhan kan juga memberikan kita tuh hikmat dan akal budi. Ya nek kamu pengen makan, kamu kerja oh. Jadi itu emang dari awal kuliah, ya gimana caranya saya bisa dapat duit tapi tetap kuliah. Padahal jadwal kuliah itu dari jam 7:30 pagi, nanti setelah itu siang selesai, tapi habis itu praktikum sampai sore, kadang sampai malam. Bahkan ada praktikum yang sampai nginep di kampus gitu kan. Itu lah aku nggak bisa, nah Tuhan mau kerja part-time juga nggak bisa. Tapi saya ingat zaman kecil kan saya kan sering, mama kan jualan ya. Terus oh iya berarti masih bisa tuh jualan-jualan. Dulu tuh saya tuh sempet dari kosan ke kampus, untungnya waktu itu dapat kosan dekat kampus, bisa jalan kaki. Saya apa ya Tuhan, jualan apa sing modalnya nggak banyak, tapi aku bisa untung bisa makan paling nggak gitu. Terus ada toko di sebelah kosan saya itu, ada yang jual aqua botol gitu. Nah waktu itu tuh saya mikir, oh iya di fakultas saya sendiri, itu waktu buat jajan itu ya sulit. Kalau kita mau keluar tuh, kita tuh pada bawa bekal gitu. Kalau enggak ya jajan yang di kafetaria kampus itu harganya juga lumayan. Habis itu oh iya ya wes lah aku tak jualan aqua. Ternyata jualan itu juga puji Tuhan bisa mencukupi kehidupan saya gitu di sana. Terus apa yang penting saya dapat duit lah, yang penting jualan apa, yang penting saya dapat duit. Singkat cerita, sampailah di tahap skripsi. Itu sangat berat bagi saya karena penelitian di kampus itu tuh biayanya juga jut gitu. Itu dan kita harus
cari bahannya sendiri, belum sewa lab dan lain-lain. Itu kalau ya bisa makan bisa, terus kayak saya tuh pengen ngeluh, Tuhan iki duit meneh gitu. Terus waktu saya mengeluh kayak gitu, tapi saya diingatkan Tuhan, loh kamu tuh punya aku gitu, kamu punya aku. Terus ya udah Tuhan, gimana ya Tuhan ya. Ternyata waktu itu salah satu dosen saya itu punya klinik di Malang juga. Dan padahal saya tuh nggak deket sama dosen itu gitu. Tapi tiba-tiba tuh dosen itu nawarin, Tabita mau nggak kerja di klinikku gitu. Waktu itu karena saya kan belum sarjana atau belum ya. Itu, wah dokter lah saya mau kerja apa. Cuma bisanya ya kalau bantu-bantu kalau lab gitu ya mungkin masih bisa. Terus saya juga masih skripsian kayak gitu. Terus, oh nggak apa-apa, nanti kamu kerja di tempatku, nanti bantu-bantu dokternya di sana. Tapi kalau hari biasa kamu mau libur, saya nanti kasih libur buat kamu bisa penelitian gitu. Ya ampun Tuhan, ini nggak masuk akal gitu. Kayak, kok bisa maksudnya cari kerja yang kita bisa minta liburnya itu tuh di mana gitu. Dan itu akhirnya saya terima, saya kerja di klinik selama lebih 1 tahun lebih, mungkin hampir 2 tahun ya. Itu juga proses juga karena saya itu termasuk lulusnya terlambat karena memang skripsi butuh penelitian yang lama dan biaya yang banyak, jadi ya kerja ngumpulin uang buat skripsian kayak gitu. Tuh mikirnya, oh ya udah dijalanin dulu aja. Kalau saya tuh selalu keinget kalau pas lagi down gitu, saya selalu terbekati sama nyanyian favoritnya Om Ari. Itu apapun yang terjadi di dalam hidupmu itu Tuhan Yesus tuh baik gitu loh. Saya selalu terberkati dengan pujian itu. Oh iya Tuhan Yesus tuh baik, aku bisa. Sampai akhirnya penelitian saya selesai, saya bisa terus memuji Tuhan Yesus tuh baik. Dan setelah itu tuh saya selalu diingatkan sama Papa kalau mau ngeluh gitu ya, hitunglah berkat Tuhan tuh hari demi hari. Saya selalu diingatkan Papa tuh, kalau kamu mau ngeluh, kamu mau protes sama Tuhan, kamu tuh hitung berkat Tuhan tuh hari demi hari. Kamu bisa sampai saat ini tuh, itu tuh semua berkat Tuhan gitu. Dan saat kita bisa bersyukur dengan berkat Tuhan, saya langsung keinget kata-katanya Pak Joko tuh, kalau kita gandul Gusti itu selalu manis gitu. Terus saya selalu ingat, oh ya Tuhan tuh udah berkatin saya sampai bisa di tahap ini. Akhirnya saya lulus itu aja. Wisuda kan harusnya setelah lulus selang berapa bisa diwisuda. Jadi Om Roni ini saya belum jadi dokter Om, masih lulus sarjana. Setelah lulus wisuda itu nggak langsung wisuda, jadi masih nunggu antrian dan lain-lain. Tapi dulu tuh saya sempat mikir, nanti kalau wisudaan, Mama Papa kan pasti ke Malang. Nanti aku bisa nggak ya biayain semua kebutuhan ke sana, kayak gimananya. Terus tapi kok waktu daftar wisuda tuh kayak diundur terus. Ya sebenarnya saya tuh nggak sabar gitu loh, ya ampun Tuhan aku pengen ndang wisuda gitu. Sampai terus
karena belum di wisuda, kemarin kebetulan tahun lalu itu ada informasi untuk beasiswa S2 ke Jepang. Terus saya tuh sebenarnya pengen kan lanjut koas dulu lah Tuhan, tapi kok koas juga biayanya butuh banyak. Tapi ya wes lah, Tuhan sudah memberkati saya selama ini. Enggak ada yang mustahil lah bagi Tuhan. Terus waktu akhir tahun lalu ada informasi itu, Tuhan aku apa nggak usah koas dulu ya, aku pengen kalau bisa lanjut aja lah, nggak apa-apa cari beasiswa biar aku masih bisa sekolah lagi gitu. Terus dan pandemi ini kan semua juga serba sulit, ekonomi juga nggak stabil. Terus saya lihat di rumah juga papa saya juga nggak bisa buat kelilingan, buat jualan apa untuk kebutuhan sehari-hari kayak gitu kan. Terus saya mikir lagi, waduh nek aku sekolah lagi, terus orang rumah nggak ada yang kerja, makannya piye. Terus masih bimbang gitu. Akhirnya berkas sebenarnya sih udah semua sudah saya siapkan, udah tinggal kirim. Tapi kok ada kayak gini, pandemi semua serba sulit. Tapi setelah itu saya tuh mikir kerja apa ya, soalnya akhir tahun lalu itu saya berhenti kerja. Terus ya udahlah pulang aja, di kosan juga masih butuh biaya banyak untuk bayar kos, untuk apa gitu. Terus akhirnya saya pulang. Terus saya mikir apa ya Tuhan aku harus gimana, udah buntu gitu. Terus ya udah cobalah kamu cari-cari kerja, walaupun kamu belum wisuda, coba aja wes cari-cari kerja. Orang sebelum-sebelumnya Tuhan bisa membuat yang mustahil menjadi mungkin gitu kan. Terus ya udah saya coba cari-cari di link buat cari kerja kayak gitu. Ada, saya tiba-tiba itu scroll aja itu nemu gitu loh. Tapi tuh waktu saya baca detail, ini ada lowongan pekerjaan, tapi yang dibutuhkan itu dokter hewan yang berpengalaman gitu. Waduh Tuhan, aku dokternya belum, wisudanya belum. Lah tapi tuh di hati saya tuh kayak wes toh cobaan kayak gitu. Kayak ya ampun Tuhan, ini aku tuh nggak memenuhi kualifikasi sama sekali gitu loh. Terus udahlah cobaan. Terus akhirnya saya ya wes Tuhan, aku tak coba ini ya, walaupun sebenarnya saya tuh mikirnya alah nggak mungkin keterima gitu kan. Terus ya udah saya coba, singkat cerita saya coba. 2 hari setelah itu saya dihubungi sama pemilik kliniknya ini, Tabita bisa nggak wawancara, Tabita yang tentuin tanggalnya ya. Wah saya yo bingung tuh, mau cari kerja tapi kok aku sing nentuin tanggal gitu. Ya nggak apa-apa dokter aja sesuai jadwal, saya siap kayak gitu. Terus akhirnya dapat jadwal, singkat cerita wawancara, dan sehari setelah itu atau 2 hari setelah itu saya dinyatakan diterima. Wah itu tuh kayak wah Tuhan, itu tuh yang dicari itu dokter gitu loh, udah berpengalaman. Lah aku sopo gitu. Tapi Tuhan bisa gitu. Akhirnya oh iya Tuhan, ya wes apa men aku gandul Gusti wae, gimana caranya? Tuhan tuh pasti selalu menyertai gitu. Ini jadi saya sudah mulai kerja itu jalan 3 bulan ini, dan saya bisa menjadi berkat untuk keluarga saya sendiri. Dan dalam 1 minggu kerja itu sebenarnya kan percobaan tuh 3 bulan. Oh ya, itu saya langsung bisa dipercaya sama dokternya. Ya udah Tabita sekarang bisa handle operasi minor ya. Terus ya ampun Tuhan, ini apa meneh gitu. Tapi lalu saya terus diingatkan Tuhan
kenapa bisa kayak gitu? Saya keinget tuh kata-katanya Mbak Elis waktu masih kaum muda di Jaten, di Amsal 28 ayat 13. Karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu itu tidak akan hilang. Sekian kesaksian dari saya, terima kasih.